Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah bangun semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum pembelajaran, ayo kita menggunakan yel supaya kalian semua semangat. Bukan begitu ya? Semangat. Tanggung jawab. Disiplin. Kreatif. Yes. Nah, itu ya anak-anak ya. Sudah bangun semuanya? Ya, sekarang kita menginjak pada pembelajaran 2. Yang kemarin pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu teman baru. Sekarang untuk pembelajaran 2, halaman 9, bergerak bersama teman. Nah, anak-anak amati gambar tersebut. Ini adalah Pak Guru sedang bersama murid-muridnya. Murid-muridnya dibagi menjadi perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anak ini mau melakukan gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu tujuannya adalah untuk memindahkan tubuhnya dari suatu tempat ke tempat lain. Ini dilakukan dengan cara berjalan, biasanya juga biasa dilakukan secara melompat, juga bisa. Melompat itu juga berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bisa dengan cara berlari. Ya, ini semuanya adalah termasuk jenis kesehatan, macam-macam kesehatan, macam-macam olahraga, macam-macam olahraga. Semoga kalian semuanya sehat, bisa dilakukan di rumah ya. Setelah melakukan gerak lokomotor, anak-anak berkumpul di kelas. Nah, berkumpul di kelas ini anak-anak mau bermain sambil mengenal teman baru. Nah, dengan menggunakan sapu tangan dan salah satu temannya bercerita, sehingga nanti kalau berceritanya itu sampai ke sapu tangan itu sampai ke kepala teman yang satu, maka teman yang satunya itu menyebutkan namanya. Nah, karena kalian semuanya berada di rumah, maka Bu Guru ingin bercerita sedikit. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu,"
ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. "Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas," pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar, sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatku," kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. "Tupai sahabatku, terima kasih, oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, tupai," seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang, dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Itulah cerita anak-anak ya. Mempunyai sahabat itu sangat senang sekali ya, yang bisa dipercaya seperti tupai tadi. Nah, setelah itu anak-anak tentunya sudah tahu nama masing-masing temannya yang ada di kelas 1 kan. Nah, itu nanti tolong disebutkan namanya, nama panggilan saja, minimal 5. Nah, nanti sebutkan ya siapa namanya, bisa kamu tulis namanya hanya 5 saja ya, itu ya. Itu tugas untuk hari Jumat. Semoga kalian semuanya tetap sehat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.